Halo Sampurasun, wilujeng tepang deui sang simkuring Edwin Rahmatullah di video pembelajaran bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna urang sami-sami diajar perkawis istilah geografi nu aya dina pelajaran bahasa Sunda kelas genep SD. Hayu urang sami-sami ngawitan. Istilah geografi. Nah ya, titenan kalimah ieu dihandap. Bahaya gunung urug padataran banjir. Dina cutatan kalimah di luhur aya kecap gunung jeung padataran. Jadi artinya pada kalimah di atas ini ada kata gunung dan juga padataran. Kecap gunung hartina tanah anu munjukul kacida luhurna. Artinya kecap gunung, kata gunung ini artinya adalah tanah yang menjulang sangat tinggi. Saluhureun pasir. Nah, saluhureun pasir. Jadi di atas pasir ya, atas pasir. Pasir itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah bukit. Ya, bukit. Biasana luhurna teh leuwih ti 600 meter. Jadi biasanya gunung itu tingginya mencapai lebih dari 600 meter. Ari kecap padataran hartina tanah datar, tanah rata atau tanah lempar. Jadi kata padataran itu artinya adalah tanah datar atau tanah rata ya. Nah, eta dua kecap teh kaasup kana istilah geografi. Nah, sekarang teman-teman di bawah ini ada 10 kata yang merupakan istilah-istilah geografi dalam bahasa Sunda ya. Mari kita bahas satu persatu. Hiji, alun-alun. Alun-alun nyaeta tanah lapang hareupeun kacamatan atau kabupaten. Jadi artinya alun-alun ini adalah tanah lapang di depan kecamatan atau kabupaten, disebut dengan alun-alun. 2. Babakan. Babakan nyaeta lembur anyar, artinya adalah kampung yang baru, disebut dengan babakan. 3. Babantar. Babantar nyaeta bagian walungan anu leah tur deet. Nah, artinya babantar itu adalah bagian dari sungai yang leah itu artinya datar. Jadi bagian sungai yang datar tur deet. Deet itu artinya dangkal atau tidak dalam. Jadi bagian sungai yang datar dan juga dangkal atau tidak dalam. 4. Jungkrang. Jungkrang artinya legok nu jero sarta sisi-sisina gurawes. Jadi artinya jungkrang itu adalah legok atau lekukan ya, lekukan yang dalam serta pinggir-pinggirnya, sisi-sisinya gurawes atau terjal. Jadi terjal ya. Nah, 5. Kebon. Kebon nyaeta tanah darat nu dipelakan rupa-rupa pepelakan. Jadi artinya kebun itu adalah tanah darat yang ditanami oleh rupa-rupa tanaman. 6. Lamping. Lamping nyaeta bagian gunung atau pasir antara puncak jeung tutugan. Jadi lamping itu adalah bagian dari gunung atau bukit antara puncak dan tutugan, turunannya. Jadi kalau digambarkan, ini ada gambar gunung atau gambar bukit ya. Ini puncak, ini ada tutugan. Nah, pudunan. Jadi antara puncak dan pudunan ini berarti di sini ya. Nah, ini disebut dengan lamping ya. Dan ini adalah lamping. Atau dalam bahasa Indonesianya, lamping itu sama juga dengan lereng ya, atau lereng gunung. Lereng gunung dalam bahasa Sunda disebut dengan lamping. 7. Leuwi. Nah, leuwi nyaeta bagian walungan anu jero. Yaitu leuwi itu ada bagian dari sungai yang dalam. 8. Muara. Muara nyaeta tungtung walungan di hilir. Artinya adalah tungtung itu akhir ya, akhir atau ujung. Walungan sungai. Jadi ujung walungan, ujung sungai atau akhir sungai di hilir, daerah hilir ya, daerah ujung. Jadi akhir walungan, akhir sungai di ujung ya. Nah, ini biasanya perbatasan antara sungai dengan laut. Ya, itu disebut dengan muara. 8. Pasir. Pasir atau bukit ya.
pasir nyata gunung leutik sarta handap. Jadi gunung yang kecil dan juga pendek ya, pendek. 10 talaga. Talaga nyata situ alam menjadi kumaneh. Nah, maksudnya adalah talaga ini kalau bahasa Indonesia adalah danau ya. Danau yang biasa ada di sekitar pegunungan disebut dengan talaga. Ya. Nah, baik teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan mengenai istilah-istilah geografi dalam bahasa Sunda. Untuk seterusnya, sekarang teman-teman coba sebagai latihan tolong kerjakan pancen hidup ya. Yang bawahnya, jieun kalima, buatlah kalimat pakai istilah geografi di luhur. Menggunakan istilah-istilah geografi di atas ini ya. Silakan teman-teman berlatih membuat kalimat dari istilah-istilah geografi di atas ini. Rupina cekap sakitu penjelasan ti abdi. Hapunten atas segala kalepatanana. Hatur nuhun tina perhatosanana. Sampurasun.